Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitratus Zawanisa dari Prodi Sistem Informasi kelas A. Video ini saya ingin berbagi cerita tentang tujuan hidup saya, potensi diri, refleksi kelebihan dan kekurangan, dan bagaimana saya mencoba keluar dari zona nyaman. Ini bukan cerita tentang pencapaian besar saya, tapi lebih ke perjalanan saya sebagai mahasiswa yang masih belajar memahami diri sendiri. Dimulai dari tujuan hidup. Kalau berbicara tentang tujuan hidup, dulu saya termasuk orang yang tidak benar-benar tahu. Dulu saya termasuk orang-orang yang tidak benar-benar tahu mau jadi apa. Saya hanya menjalani. Tapi semakin kuliah dan menghadapi berbagai tugas, saya mulai sadar kalau saya ingin hidup yang lebih terarah dan lebih stabil. Tujuan hidup saya sebenarnya sederhana. Saya ingin menjadi pribadi yang mandiri dan bisa berdiri di atas kemampuan saya sendiri. Dan sebagai seorang mahasiswa sistem informasi, saya berharap setelah lulus nanti saya bisa bekerja di tempat yang membuat saya berkembang. Tidak harus langsung besar atau terkenal, tapi yang terpenting adalah saya bisa belajar dan merasa kemampuan saya meningkat dari waktu ke waktu. Dan saya pernah merasa cukup tertekan saat mengerjakan tugas yang cukup sulit. Awalnya itu saya tidak yakin bisa menyelesaikannya, tapi setelah saya mencoba pelan-pelan dan tidak menyerah, akhirnya tugas yang menurut saya cukup sulit itu bisa terselesaikan juga. Dan dari situ saya sadar tujuan saya bukan hanya sekedar untuk mendapatkan nilai saja, tapi melatih diri supaya lebih kuat menghadapi berbagai proses. Dan sejak saat itu saya mulai berpikir bahwa tujuan hidup saya adalah terus berkembang walaupun pelan-pelan. Selanjutnya adalah potensi diri, minat, dan bakat. Untuk minat, saya lebih suka hal-hal yang terstruktur dan jelas untuk alurnya itu jelas. Seperti halnya saya lebih mudah memahami sesuatu kalau langsung praktik dibandingkan dengan hanya membaca teori. Contohnya saja seperti saat mengerjakan tugas individu, mengerjakan tugas yang berbasis proyek. Saya lebih menikmati proses mencoba sendiri daripada hanya mendengarkan penjelasan yang panjang. Dan saya juga lebih nyaman bekerja sendiri. Contohnya seperti ketika mengerjakan tugas individu, saya bisa mengatur waktu dan cara kerja saya sendiri. Jadi saya merasa sedikit lebih fokus dan hasilnya itu biasanya lebih maksimal. Jadi saya bukan tipe yang terlalu spontan, tapi saya lebih tenang kalau ada langkah-langkah yang sedikit jelas. Selanjutnya adalah bakat.
Kalau bakat, saya merasa cukup teliti dan tidak suka asal-asalan. Misalnya, saya pernah waktu itu beberapa kali mengulang pekerjaan hanya karena masih merasa kurang rapi dan kurang pas. Tapi mungkin itu memang membuat prosesnya lebih lama. Tapi saya sendiri merasakan lebih puas dengan hasilnya. Dan saya juga termasuk orang yang konsisten, walaupun terkadang saya merasa cukup lelah. Tapi saya berusaha untuk tetap menyelesaikan apa yang sudah saya mulai. Saya berusaha untuk mengulang sampai mengerti. Selain itu juga saya cukup mandiri. Dan biasanya saya mencoba mencari solusi sendiri dulu. Dan selain itu saya cukup mandiri. Biasanya saya mencoba untuk mencari solusi sendiri dulu sebelum saya meminta bantuan ke orang lain. Namun untuk kekurangan, tapi tentu saja saya memiliki kekurangan. Tapi tentu saja saya juga mempunyai kekurangan. Saya terkadang terlalu banyak berpikir sebelum mengambil sebuah keputusan. Misalnya saya ingin mencoba hal baru. Saya sering mempertimbangkan banyak kemungkinan sampai akhirnya saya jadi ragu sendiri. Dan juga waktu itu saya pernah lebih ke menunda pekerjaan karena merasa deadline itu masih lama. Tapi ketika sudah mendekati waktu pengumpulan, saya merasa terburu-buru dan kurang maksimal untuk mengerjakannya. Dan dari pengalaman itu, saya mulai belajar untuk lebih disiplin terhadap waktu dan tidak terlalu menunggu mood untuk memulai pekerjaan. Dan saya pernah berada di situasi di mana saya hanya mengerjakan hal yang saya yakini bisa, dan saya menghindari hal yang menurut saya terlalu sulit untuk dikerjakan. Tapi saya sendiri sadar kalau terus-terusan seperti itu, saya tidak akan bisa berkembang. Dan di dalam bayangan saya, suatu saat nanti mungkin saya akan diberi tanggung jawab yang lebih besar dari itu. Misalnya mengerjakan proyek yang lebih kompleks atau menangani sesuatu yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Mungkin saya akan merasa ragu, tapi saya sendiri mencoba membayangkan bahwa kalau saya menolak hanya karena takut, saya akan tetap di posisi yang sama. Tapi sebaliknya, jika saya mencoba walaupun hasilnya masih belum sempurna, saya mungkin akan mendapatkan lebih banyak pengalaman. Jadi bagi saya keluar dari zona nyaman bukan berarti langsung melakukan hal yang sangat besar, tapi lebih berani mencoba sedikit lebih dari biasanya.
Dan dari pengalaman-pengalaman kecil tersebut, saya belajar bahwa rasa tidak nyaman tersebut. Saya belajar bahwa rasa tidak nyaman sebelumnya adalah tanda bahwa kita sedang berkembang. Dari semua refleksi ini, saya menyadari bahwa saya juga masih dalam proses. Saya belum sempurna, masih banyak kekurangan, dan masih banyak yang harus saya pelajari. Tapi saya percaya bahwa dengan mengenal diri sendiri, memahami minat dan kemampuan saya, serta berani keluar dari zona nyaman sedikit demi sedikit, saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Itu tadi refleksi diri dari saya. Terima kasih sudah mendengar cerita saya. Saya tutup terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.